Shalom saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pada siang hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa yang baik dan ajaib, Bapa yang bertahta di kerajaan sorga, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas penyertaan yang Tuhan berikan kepada kami atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi kami kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang kami kerjakan. Maka dari itu, kami mohon kiranya Bapa berkenan menyertai kami selalu di sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat-Mu hingga saat ini kami masih bisa merasakan kebaikan-Mu dan buatlah agar kami selalu mengucap syukur kepada-Mu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini kami masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini kami akan memulai pekerjaan kami. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang kami selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagi kami, bagi keluarga kami dan juga tempat kami bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini, agar berjalan dengan baik, dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sahabat pendengar renungan saudara rohani, bacaan renungan dan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini akan kita mulai dari pembacaan nats sebagai berikut. Sesudah itu berdirilah raja dekat tiang dan diadakannyalah perjanjian di hadapan Tuhan, dan seluruh rakyat turut mendukung perjanjian itu. Tertulis di dalam kitab 2 Raja-Raja 23 ayat 3, topik renungan kita hari ini adalah Reformasi. Bacaan kita pada siang ini dapat Anda baca di Alkitab saudara yang terambil dari kitab 2 Raja-Raja 22 ayat 11 sampai dengan ayat 20. Segera sesudah raja mendengar perkataan kitab Taurat itu, dikoyakkannyalah pakaiannya. Kemudian raja memberi perintah kepada Imam Hilkia, kepada Ahikam bin Safan, kepada Ahbar bin Mika, kepada Safan, panitera itu, dan kepada Asaya, hamba raja, katanya, "Pergilah, mintalah petunjuk Tuhan bagiku, bagi rakyat dan bagi seluruh Yehuda, tentang perkataan kitab yang ditemukan ini, sebab hebat kehangatan murka Tuhan yang bernyala-nyala terhadap kita, oleh karena nenek moyang kita tidak mendengarkan perkataan kitab ini dengan berbuat tepat seperti yang tertulis di dalamnya." Maka pergilah Imam Hilkia, Ahikam, Ahbar, Safan dan Asaya kepada Nabiah Hulda, istri seorang yang mengurus pakaian-pakaian, yaitu Salum bin Tikwa bin Harhas. Nabiah itu tinggal di Yerusalem, di perkampungan baru. Mereka memberitakan semuanya kepadanya. Perempuan itu menjawab mereka, "Beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Katakanlah kepada orang yang menyuruh kamu kepadaku, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka atas tempat ini dan atas penduduknya, yakni segala perkataan kitab yang telah dibaca oleh Raja Yehuda, karena mereka meninggalkan aku dan membakar korban kepada Allah lain dengan maksud menimbulkan sakit hatiku dengan segala pekerjaan tangan mereka. Sebab itu kehangatan murkaku akan bernyala-nyala terhadap tempat ini dengan tidak padam-padam. Tetapi kepada Raja Yehuda, yang telah menyuruh kamu untuk meminta petunjuk Tuhan, harus kamu katakan demikian, beginilah firman Tuhan, Allah Israel, mengenai perkataan yang telah kau dengar itu. Oleh karena engkau sudah menyesal dan engkau merendahkan diri di hadapan Tuhan pada waktu engkau mendengar hukuman yang kufirmankan terhadap tempat ini dan terhadap penduduknya, bahwa mereka akan mendahsyatkan dan menjadi kutuk, dan oleh karena engkau mengoyakkan pakaianmu dan menangis di hadapanku,
Aku pun telah mendengarnya, demikianlah firman Tuhan. Sebab itu, sesungguhnya aku akan mengumpulkan engkau kepada nenek moyangmu, dan engkau akan dikebumikan ke dalam kuburmu dengan damai, dan matamu tidak akan melihat segala malapetaka yang akan kudatangkan atas tempat ini. Lalu mereka menyampaikan jawab itu kepada raja. Kata mutiara renungan kita hari ini adalah, buka Alkitab Anda dengan penuh doa, bacalah dengan saksama dan taatilah dengan sukacita. Mari kita mulai renungan siang kita. Mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Pada bulan Mei tahun 2001, seorang penginjil Inggris yang bernama J. John berbicara di Liverpool, Inggris, mengenai perintah Allah yang ke-8, jangan mencuri. Hasil khotbahnya begitu dramatis. Ada banyak hati orang yang diubahkan. Seorang penulis melaporkan bahwa sejumlah barang curian dikembalikan. Barang-barang curian yang dikembalikan itu termasuk handuk hotel, kruk milik rumah sakit, buku perpustakaan, uang, dan masih banyak lagi. Bahkan, seorang laki-laki yang sekarang berkutat dalam pelayanan, mengembalikan handuk yang diambilnya dari kejuaraan tenis Wimbledon bertahun-tahun lalu ketika ia bekerja di sana. Peristiwa yang hampir sama juga terjadi pada saat pemerintahan Raja Yosia yang sudah berlangsung selama kurang lebih 18 tahun, karena terlalu lama diperintah oleh raja-raja yang jahat. Catatan hukum Allah pun hilang. Jadi, ketika Hilkia menemukan hukum Allah dan Safan membacakannya untuk Raja Yosia, Raja mengoyakkan pakaiannya dalam duka cita kemudian segera membuat reformasi rohani dalam hidupnya sendiri dan seluruh negeri. Hanya dengan satu pembacaan firman Allah, ia mengubah jalan negeri itu. Saat ini, sebagian besar dari kita memiliki Alkitab, tetapi apakah kita diubahkan oleh kebenaran yang tercatat di dalamnya? Kita dipanggil untuk membaca, mendengar, dan menaati firman-Nya. Firman itu akan membuat kita seperti Yosia, yaitu segera mengambil tindakan untuk membawa hidup kita ke dalam harmoni sesuai dengan kehendak Allah. Reformasi spiritualitas. Pada tanggal 31 Oktober tahun 1517 reformasi gereja ditegakkan, kurang lebih 503 tahun yang lalu. Reformasi menjadi satu turning point kebenaran boleh kembali kepada esensinya yaitu kebangunan spiritual dan mandat budaya kembali kepada nilai-nilai kebenaran Kristus. Di mana seluruh anak-anak Tuhan yang bekerja harus menghadirkan nilai-nilai Kristus di dalam kebenaran, kesucian dan akan keadilan Tuhan. Yang penting juga bahwa reformasi mendorong semangat misioner dari gereja yang menegakkan tonggak kebenaran back to the Bible. Martin Luther menyatakan mengenai 5 sola yaitu hanya iman sola fide, hanya Alkitab sola scriptura, dan hanya anugerah sola gratia. Bagaimana dengan dinamika reformasi spiritualitas? Mungkinkah terjadi pasang surut? Reformasi yang sesungguhnya dikerjakan oleh Tuhan sendiri dan dalam nilai tanggung jawab kita yang dilengkapi dengan pertolongan Allah Roh Kudus. Spirit reformasi dalam nilai spiritualitas adalah satu kebangunan yang akan tetap dan terus mencapai satu kegenapan di mana melalui seluruh kehidupan kita. Reformasi dalam kebangunannya tidak membangun satu karya untuk memperkaya diri. Reformasi dalam tonggak sebenarnya tidak menumbuhkan kekuasaan kita makin bertambah, tapi reformasi yang sesungguhnya makin menghancurkan kekerasan hati kita untuk menyadari siapa Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kristuslah segalanya dan kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Kristus. Reformasi juga membangun sikap hati kita untuk hidup takut akan Tuhan, takut berbuat dosa, takut hidup kita menyedihkan hati Tuhan. Kita takut jikalau hidup kita dibuang oleh Tuhan. Reformasi spiritualitas ini telah dilakukan oleh Yosia. Yosia adalah seorang raja yang lahir dari seorang ayah dan kakek yang tidak takut akan Tuhan dengan segala tingkah laku mereka yang jahat. Kisah hidup kerohanian Yosia dimulai pada umur 16 tahun atau pada 8 tahun semenjak pemerintahannya. Setelah 4 tahun mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh,
petualangan reformisnya mulai dilakukan. Timbul pertanyaan kita sekarang, reformasi spiritualitas apakah yang dilakukan Yosia? Pertama, Yosia mensosialisasikan hukum kepada rakyat. Kesalahan paling fatal di dalam sebuah negara jika rakyat di dalam negara tersebut tidak mengenal hukum. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Kedua, Yosia memperbaharui hubungan dengan Tuhan. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang takut akan Tuhan. Karena hasil takut akan Tuhan adalah hikmat untuk memimpin negara mereka. Salomo adalah contoh terbaik dalam hal ini. Langkah pertama yang dilakukan olehnya setelah memegang tampuk pimpinan di kerajaannya adalah mencari Tuhan dengan kesungguhan. Ketiga, Yosia menjadi panglima di dalam penegakan hukum. Tidak cukup rakyat tahu dan menjalankan hukum, pemimpin pun harus sungguh-sungguh menjalankan dan menegakkan hukum. Kecenderungan manusia adalah melihat teladan. Pemimpin dululah yang harus menjalankan hukum sehingga secara otomatis semangat untuk mencintai hukum akan terdistribusikan dengan baik. Keempat, Yosia memberantas kejahatan sampai ke akar-akarnya. Awal dari pemujaan berhala di Yehuda setelah zaman hakim-hakim adalah setelah jatuhnya Raja Salomo mengikuti tindak tanduk istri-istri asingnya di Samaria Israel Utara. Tradisi pemujaan berhala dijadikan sebagai dasar hukum pada zaman Yerobeam bin Nebat. Dinamika reformasi spiritualitas memimpin kita kepada kelahiran kembali, mengenal diri dan memiliki tanggung jawab rohani untuk tidak serupa dengan dunia ini dan beretika sesuai dengan kebenaran Allah untuk menjadi berkat bagi orang lain sehingga kita menjadi agen pembaharuan dimanapun kita berada dan menyatakan damai kepada setiap manusia berdosa harus kembali kepada Tuhan dan semuanya itu harus kita jalankan. Pembaharuan yang sejati yaitu pembaharuan dari atas ke bawah, di mana Kristus datang dari kekekalan akan mengakhiri dunia, tapi juga mengangkat kita untuk hidup dalam kekekalan. Biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kita satu dinamika reformasi spiritualitas yang harus kita sama-sama pelajari dan apa yang Tuhan maksud yang harus kita hidupi. Karena itu, kita harus berjuang melakukan reformasi spiritualitas kita untuk menuju kesempurnaan hidup kita di hadapan Tuhan. Tuhan menyegarkan jiwaku. Mazmur 23 ayat 3 berkata, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Tuhan menyegarkan itu berarti ada pemulihan atau refresh dari jiwa yang letih menjadi jiwa yang segar kembali. Karena banyaknya pergumulan hidup di dunia ini, maka jiwa kita pun mengalami gangguan. Ada yang gangguannya sedikit maka ia pusing. Lebih berat lagi maka ia stres, makin berat lagi bisa menjadi depresi, dan akhirnya bisa menjadi stroke. Jiwa yang mengalami gangguan perlu disegarkan kembali. Penyegaran jiwa hanya mampu dilakukan oleh Tuhan. Penyegaran yang dilakukan dunia sifatnya kesenangan sementara saja, lalu akan terulang lagi jiwa yang tertekan itu. Mengembalikan kepada posisi yang semula, ada kaitannya dengan menyegarkan jiwaku. Pada saat Tuhan mengembalikan berkat kita kepada posisi yang semula, maka ini akan menyegarkan jiwa kita. Raja Daud pada saat menulis kitab Mazmur 23, tidak berada dalam keadaan yang baik diberkati. Kitab Mazmur 23 ini ditulis pada saat Raja Daud sedang menghadapi pemberontakan dari Absalom, putra sulungnya, yang dia kasihinya. Seperti tertulis dalam kitab 2 Samuel 15, Raja Daud menghindar dari Absalom dengan meninggalkan kerajaannya. Walaupun Raja Daud dapat dengan mudah mengalahkan Absalom dengan kekuatan dan kegagahan panglima perang yang ia miliki. Namun karena kasihnya kepada Absalom, Raja Daud rela keluar dari kenyamanannya dan lari ke padang gurun Mahanaim. 2 Samuel 17 ayat 29 juga menggambarkan keberadaan Raja Daud dan pengikutnya yang lapar, haus dan tertekan oleh keadaan ini. Di padang gurun Mahanaim inilah, Raja Daud menulis kitab Mazmur 23. Dia merenungkan bagaimana Tuhan menyegarkan jiwanya.
Jiwa terdiri atas pikiran, perasaan dan kehendak. Dalam hal ini, Raja Daud mengalami penyegaran dan pembaharuan dalam jiwanya bukan hanya secara jasmani saja. Paulus dalam kesaksian hidupnya juga mengalami hal yang sama. Itu sebabnya ia berkata, "Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari." Dibaharui dalam bahasa Yunani adalah kainos, yang mempunyai arti diperbaharui dengan keadaan yang baru dan berbeda setiap hari. Untuk mengalami pembaharuan ini diperlukan pembaharuan akal budi. Seringkali kita berpikir bahwa pada saat kita melakukan perbuatan yang benar di mata Tuhan, kita tidak akan mengalami tekanan, namun pengertian ini tidaklah benar. Dari pembacaan Alkitab di atas kita dapat menyimpulkan bahwa pada saat Raja Daud melakukan tindakan yang benar, dia tetap mengalami tekanan yang besar. Mazmur 42 ayat 11 dengan jelas menuliskan bagaimana jiwa Raja Daud tertekan oleh persoalan yang dia hadapi. "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Pendapat lain mengatakan bahwa orang-orang yang mempunyai iman yang kuat tidak akan goyah oleh tekanan yang dihadapi. Pendapat ini juga tidaklah benar, karena dari pembacaan di atas kita mengerti bahwa Raja Daud juga goyah imannya dikarenakan pemberontakan Absalom. Namun satu hal yang penting untuk dimengerti bahwa pada saat tertekan dan goyah, Raja Daud tidak berharap pada manusia, melainkan kepada Tuhan. Ini merupakan pelajaran yang sangat penting dan perlu diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena itu, apapun yang membuat jiwa kita goyah dan tertekan, datanglah kepada Tuhan, maka Tuhan pasti akan menyegarkan jiwa kita. Kesetiaan Elisa pada Elia. 2 Raja-Raja 2 ayat 12 berkata, "Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, 'Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda.' Kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu direnggutkannya pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. 10 tahun lamanya Elisa mengikuti Elia dalam pelayanannya sebagai nabi. Elisa yang senantiasa setia mengikuti Elia kemanapun pergi. Bahkan hingga akhir langkah Elia yang terangkat ke sorga dengan kereta kuda berapi. Hubungan Elia dan Elisa tidak lagi hanya sebatas guru dengan murid. Namun jauh lebih dari situ, Elisa memperlihatkan kesetiaannya sudah seperti hubungan anak dan bapak. Hal ini terlihat dalam nas ini, yakni, pertama, melalui permintaan Elisa yang meminta 2 bagian roh Elia. Sesuai dengan adat Yahudi, anak sulung berhak mendapat 2 bagian warisan. Kedua, ketika Elia dibawa oleh kereta kuda berapi, Elisa berteriak, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda." Namun demikian, Elisa bukan hendak meminta harta, namun roh Elia sebagai seorang nabi dapat diterimanya. Permintaan Elisa untuk menerima 2 bagian roh dari Elia tentu bukan hal yang mudah. Sebagaimana dikatakan oleh Elia, "Yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi, sebab roh untuk bernubuat sebagai nabi bukanlah warisan yang dapat diturunkan, melainkan itu adalah pemberian Allah, dan Allah berhak memberikan karunia itu kepada siapapun." Dari nas ini dapatlah kita melihat bahwa ternyata permintaan dari Elisa itu dikabulkan oleh Tuhan, dan Elisa menjadi penerus pelayanan Elia sebagai seorang nabi. Jika kita melihat bagaimana kesetiaan dan kesungguhan Elisa mengikuti Elia, kita akan teringat akan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus tentang hamba yang setia. "Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar." Proses tidak akan mengkhianati hasil. Demikianlah pepatah yang sering kita dengar.
Kesetiaan dan kesungguhan Elisa mengikuti Elia tidaklah sia-sia. Elisa telah memperlihatkan dirinya sebagai murid yang setia dan kesungguhannya untuk mengikuti segala perbuatan Tuhan melalui Nabi Elia, akhirnya mendapatkan karunia Tuhan untuk pekerjaan yang lebih besar lagi sebagai pengganti Elia. Melalui nas ini, firman Tuhan hendak mengingatkan komitmen dan kesetiaan kita sebagai pengikut Kristus. Seperti apa kesetiaan dan kesungguhan kita dalam mengikut Yesus? Apakah kita pengikut Yesus yang setia dalam pengajarannya? Ada orang Kristen yang merindukan mujizat, berkat dan pertolongan Tuhan, namun tidak mau untuk ditempah, dibentuk dan diproses oleh Tuhan. Meminta berkat tidak pernah lupa, namun melakukan firman Tuhan selalu lupa dan mungkin saja melupakannya. Baiklah kita merenungkan kembali apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu, bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Jerih payah dan persekutuan kita dengan Tuhan tidak akan sia-sia. Kesetiaan kita untuk selalu mempercayakan diri pada Tuhan saatnya akan menghasilkan buah yang manis. Tuhan Yesus berfirman, "Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan." Kiranya Tuhan menolong kita untuk mampu menjadi hamba yang setia pada akhirnya. Siapakah Raja Yosia dalam Alkitab? Yosia adalah Raja Yehuda dari sekitar tahun 640 hingga 609 sebelum Masehi. Pemerintahannya di Yerusalem dibahas dalam 2 Raja-Raja 22-23 dan 2 Tawarikh 34-35. Yosia adalah putra Raja Amon dan cucu Raja Manasye, keduanya adalah Raja Yehuda yang jahat. Namun Yosia adalah raja yang saleh dan dikenal sebagai salah satu raja termuda di dunia. Dia memulai pemerintahannya pada usia 8 tahun setelah ayahnya dibunuh. Hal yang paling menonjol dari pemerintahan Yosia adalah penemuan kembali hukum Tuhan. Kedua Raja-Raja 22 ayat 2 memperkenalkan Yosia dengan mengatakan, "Dan dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan berjalan menurut jalan Daud, ayahnya, dan dia tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri." Pada tahun ke-18 masa pemerintahannya, dia mengumpulkan uang untuk memperbaiki bait suci, dan selama perbaikan tersebut, Imam Besar Hilkia menemukan kitab hukum. Ketika Safan, sekretarisnya membacakan hal itu kepada Yosia, raja merobek pakaiannya, sebagai tanda berkabung dan pertobatan. Raja Yosia menyerukan saat pertobatan nasional, hukum Taurat dibacakan kepada penduduk negeri itu, dan perjanjian dibuat antara rakyat dan Tuhan. Raja berdiri dekat tiang itu dan membuat perjanjian di hadapan Tuhan, untuk berjalan mengikuti Tuhan dan menaati perintah-perintahnya dan peringatan-peringatannya, dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan segenap jiwanya, untuk melaksanakan kata-kata perjanjian yang tertulis dalam kitab ini, dan seluruh rakyat ikut serta dalam perjanjian itu. Banyak reformasi yang diikuti, bait suci dibersihkan dari semua objek penyembahan berhala, dan tempat-tempat tinggi penyembahan berhala di negeri itu dihancurkan. Yosia memulihkan perayaan Paskah dan menyingkirkan para cenayang dan penyihir dari negeri itu. 2 Raja-Raja 23 ayat 25 mencatat, "Di hadapannya tidak ada raja yang seperti dia, yang menghadap Tuhan dengan segenap hatinya dan dengan segenap jiwanya dan dengan segenap kekuatannya, sesuai dengan seluruh hukum Musa, dan tidak ada orang seperti dia. Bangkitlah setelah dia. Murka Tuhan nantinya akan menimpa Yehuda karena kejahatan yang dilakukan Raja Manasye. Namun penghakiman ditunda karena kehidupan dan kepemimpinan Yosia yang saleh." Yosia tewas dalam pertempuran melawan Firaun Mesir Necho di Megido. Raja Yosia dimakamkan di Yerusalem di makamnya sendiri, dan putranya Yehoahaz mengambil peran sebagai raja.
Banyak hal yang bisa dipelajari dari kehidupan Yosia yang positif. Pertama, Yosia menunjukkan pengaruh yang dapat dimiliki seseorang sejak usia sangat muda. Bahkan anak-anak mempunyai potensi yang sangat besar untuk hidup bagi Tuhan dan memberikan pengaruh yang besar. Kedua, Yosia menjalani kehidupan yang berkomitmen penuh dan taat kepada Tuhan dan diberkati karenanya. Ketiga, Yosia menanggapi firman Tuhan dengan benar. Pada saat ia menjadi raja, kitab suci telah lama diabaikan, dan hati Yosia terpukul oleh kegagalan rakyatnya menghormati firman Tuhan. Yosia membacakan kitab suci kepada orang-orang dan membuat komitmen untuk hidup berdasarkan itu. Karena hatimu tanggap dan kamu merendahkan diri di hadapan Tuhan ketika kamu mendengar apa yang aku katakan. Aku juga telah mendengar kamu. Demikianlah firman Tuhan. Selamat berkarya untuk Tuhan. Selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com.
Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.